Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang jaringan hewan, di mana jaringan hewan itu sendiri merupakan kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Nah, jadi dengan mempelajari apa itu jaringan hewan, kita bisa mengetahui pengertian dari jaringan hewan dan bagian-bagian pada jaringan agar mempermudah kita untuk mempelajari organ pada hewan dan manusia. Nah, jaringan yang umumnya dimiliki oleh vertebrata dan manusia ada 4 macam jaringan, yaitu yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, yang keempat jaringan syaraf. Jadi yang pertama kita bahas yaitu epitel, jaringan epitel. Nah, jaringan epitel biasanya berkaitan dengan jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran dasar yang terdiri dari lamina basalis, lamina reticulalis. Nah, fungsi dari jaringan epitel ini yaitu melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan dan mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasinya. Selanjutnya, pada saluran pencernaan jaringan, epitel ini dapat mengeluarkan enzim. Macam-macam jaringan epitel berdasarkan strukturnya, dia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, epitel pipih. Epitel pipih ini dia berbentuk seperti pipih. Kemudian nukleusnya bulat dan berada di tengah sel. Selanjutnya ada epitel silindris. Nah, epitel silindris ini dia berbentuk seperti batang dan nukleusnya berbentuk bulat serta berada di dasar sel. Dan ada juga epitel kubus. Epitel kubus ini dia berbentuk kubus dan nukleusnya tetap bulat, berukuran sangat besar, terus nukleusnya berada di tengah. Oke, sekarang kita membahas macam-macam jaringan epitel dimulai dari epitel pipih. Nah, berdasarkan lapisannya, epitel pipih ini ada yang berbentuk epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis ini dia terdapat pada getah benih pembuluh darah kapiler, selaput pembungkus, yaitu paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Dia hanya lapisannya 1 lapis, namun rapat. Fungsinya untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Selanjutnya ada epitel pipih berlapis banyak. Nah, ini terdapat pada rongga mulut, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, dan vagina. Nah, lapisan ini banyak dan tersusun sangat rapat. Fungsinya sebagai pelindung. Kalau epitel silindris, yang pertama yaitu ada epitel silindris selapis. Nah, dia terdapat pada epitelium, yaitu pada kelenjar, pencernaan, jonjot usus, kantung empedu, lambung, dan usus. Nah, lapisan ini sama dia 1 lapis berbentuk silindris. Fungsinya sebagai penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Oke, next. Jaringan epitel silindris berlapis banyak. Nah, dia ini terdapat pada jaringan epitelium yaitu di laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Kemudian lapisannya banyak. Fungsinya sebagai pelindung dan sekresi. Sekarang kita masuk ke jaringan epitel kubus selapis. Dia terbentuk di permukaan ovarium, testis lensa mata, nefron ginjal, serta kelenjar tiroid. Lapisannya 1 berbentuk kubus. Fungsinya sebagai pelindung dan sekresi. Lanjut, epitel kubus berlapis banyak. Lapisannya banyak. Fungsinya sebagai pelindung
gesekan dan pengelupasan, absorpsi, dan sekresi. Nah, jaringan ini terdapat folikel ovarium, permukaan ovarium testis, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Jadi, selain 3 epitel tadi, ada juga dinamakan epitel transisi. Nah, epitel transisi ini memiliki ciri-ciri dia disusun oleh berlapis-lapis sel dan tidak dapat dikelompokkan karena bisa berubah dan permukaan lapisannya bisa mengembung. Ini terdapat pada ureter, uretra, saluran pernapasan, dan kantung kemih. Sekarang kita bahas epitel kelenjar. Nah, jaringan epitel ini khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Kelenjar ini ada 2, yaitu kelenjar endokrin dan eksokrin. Kalau endokrin ini tidak mempunyai saluran khusus. Contohnya ada pada timus, adrenal, paratiroid, dan tiroid. Sementara endokrin ini ada saluran khususnya. Contohnya itu ada pada ludah, keringat, pankreas, dan feromon. Jaringan ikat. Nah, jaringan ikat merupakan jaringan yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Dia berfungsi sebagai penyokong dan memperkuat jaringan tubuh. Selain itu, dia juga sebagai pelindung dan menyimpan energi serta membantu dalam proses sekresi. Nah, jaringan ikat ini tersusun dari matriks dan sel-sel penyusun. Matriks itu terdiri dari serat dan bahan dasar. Seratnya itu ada kolagen, elastin, dan retikuler. Jenis-jenis jaringan ikat ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Nah, jaringan ikat longgar ini dia berfungsi menyongkong organ tubuh dan menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Jaringan ikat longgar ini terdapat di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson saraf, dan kulit. Ciri-cirinya yaitu terdiri dari matriks yang mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu sel makrofag, sel plasma, sel tiap. Jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini berfungsi sebagai penghubung antar organ-organ tubuh. Jaringan padat terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, jaringan ikat padat teratur, dan yang kedua, jaringan ikat padat tak teratur. Ini merupakan gambar jaringan ikat teratur. Dia terdapat pada ligamen yang penghubung tulang dengan tulang. Kemudian kalau pada tendon, dia penghubung otot dengan tulang. Nah, selanjutnya gambar jaringan ikat padat tak teratur. Dia contohnya pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Oke, kita lanjut dengan jaringan lemak. Jaringan lemak berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan, persendian cadangan makanan, pengaturan suhu badan. Jaringan ini terdapat pada saluran bagian tubuh di bawah kulit sekitar persendian,
di sekitar organ-organ dalam. Nah, ciri-ciri jaringan lemak yaitu tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Jaringan tulang rawan. Nah, jaringan tulang rawan ini tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Tersusun dari sel-sel tulang rawan, kondrosit yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Pada anak-anak, tulang rawan terbentuk dari sel-sel mesenkim, yaitu jaringan ikat embrional. Pada orang dewasa, tulang rawan terbentuk dari selaput tulang rawan, yaitu perikondrium. Jaringan tulang rawan perikondrium. Jaringan tulang rawan ini terdiri dari tulang rawan hialim, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibroblast. Jaringan tulang. Jaringan tulang ini tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblast, yaitu sel yang berasal dari fibroblast. Jaringan darah. Jaringan darah ini tersusun dari sel-sel bebas dan matriks cair atau plasma. Nah, dia tersusun dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit yaitu sel darah putih, trombosit keping darah, dan plasma darah. Jaringan darah ini berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, kemudian hormon, kemudian oksigen, sisa metabolisme, dan mencegah infeksi. Sekarang kita lanjut ke jaringan getah benih. Ciri-cirinya yaitu tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag. Terdapat pada organ timus, kelenjar limfa, tonsil, dan limpa. Limfosit cenderung berkelompok. Kelompok limfosit disebut nodulur yang bisa dijumpai di tonsil, limpa, timus, dan saluran pencernaan. Oke, sekarang kita membahas jaringan otot. Jadi jaringan otot ini tersusun dari sel-sel otot, alat gerak aktif. Gerak terjadi karena mekanisme kontraksi, serat kontraktil. Kontraktil terdiri dari bagian aktin dan miosin. Nah, dikelompokkan menjadi otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Sekarang kita masuk ke jaringan saraf. Nah, jaringan saraf berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Tersusun dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensorik adalah menerima sinyal dari lingkungan dan mengirimkan ke saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik merupakan mengirimkan sinyal dari saraf pusat ke bagian tubuh lain. Yang ketiga, antar neuron satu dengan neuron lain terdapat celah sinapsis. Pada celah ini terdapat neuron transmitter yang bertugas mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lain. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jaringan hewan. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.